Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Trisya Fitri, NPM 112111121. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan saat ini. Yang ketiga, menunjukkan berapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada. Yang terakhir, membantu memahami kekuatan perusahaan. Jenis-jenis, rumus, dan contoh soal rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Yang ketiga, rasio kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar dikali 100%. Contoh soal rasio lancar. Misalnya, PTA memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta. Maka rasio lancar perusahaan adalah sebesar 10 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 2,0. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT A memiliki rasio likuiditas sebesar 2,0 yang artinya kondisi keuangannya masih stabil. Contoh soal rasio likuiditas cepat. PT B memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta, persediaan 12 juta, dan kewajiban lancar 16 juta. Maka cara menghitungnya dengan rumus rasio likuiditas di atas adalah 20 juta dikurang 12 juta dibagi 16 juta dikali 100% hasilnya 0,5. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio likuiditas PTB adalah 0,5 yang artinya kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat. Contoh soal rasio likuiditas kas. PT C memiliki kas 5 juta, surat berharga 3 juta, dan kewajiban lancar 5 juta. Maka jika dihitung dengan menggunakan rumus rasio likuiditas di atas, hasilnya akan menunjukkan 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta kali 100% hasilnya 1,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT C punya kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan untuk mendapatkan laba profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Fungsi rasio profitabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Yang kedua, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, dapat mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas. Pembalian ekuitas sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contoh soal berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017. PT Megah Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return of equity PT Megah Sejahtera? Yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. 500 juta dibagi 800 juta sama dengan 62,5%. Rasio pengembalian penjualan sama dengan laba sebelum pajak
dan bunga dibagi penjualan kali 100%. Contoh soal PT Mega Sejahtera menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta, sedangkan penjualan adalah sebesar 1,5 miliar. Berapakah tingkat pengembalian penjualan PT Mega Sejahtera? Jawaban, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan kali 100% sama dengan 100 juta dibagi 1,5 miliar dikali 100%, hasilnya 6,7%. Pengembalian modal yang digunakan mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah EBIT, yaitu Earning Before Interest and Tax. Berikut ini dua rumus ROS yang sering digunakan. Yang pertama, laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurang kewajiban. Rasio solvabilitas merupakan rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Nasabah produk asuransi jangka panjang bisa menilai perusahaan sebelum memilihnya. Jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas. Rumusnya, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Yang kedua, membandingkan dan menilai posisi laba berasio hutang debt ratio. Rumusnya, rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, times interest in the ratio. Manfaat rasio solvabilitas yaitu perusahaan yang menggunakan rasio solvabilitas mendapatkan beberapa manfaat seperti mempermudah para investor dan manajemen dalam memahami tingkat resiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atau suatu laporan keuangan. Selain ini, rumus rasio solvabilitas yang pertama, debt to asset ratio. Rumus untuk ini sangat sederhana, seperti total hutang dibagi dengan seluruh atau total aset perusahaan. Apabila nilai debt to asset ratio lebih dari 10, maka solvabilitas perusahaan sedang dalam masalah dan bisa berdampak buruk. Debt to equity ratio. Rumus ini hampir sama dengan debt to asset ratio, yang membedakan hanya ekuitas nilai optimal. Debt to asset ratio berada di angka 2,0. Jika nilai yang didapat tak melebihi nilai optimal tersebut, maka rasio jumlah ekuitas dan hutang masih berada di bawah ambang batas maksimal. Debt to capital ratio. Rumus ini sedikit berbeda dengan dua jenis rumus lainnya. Untuk mengetahui debt to capital ratio perlu membagi total hutang dengan total kekayaan, baik dari utang maupun ekuitas. Dalam jenis rasio solvabilitas ini tidak ada batasan maksimum, namun semakin rendah nominal akan semakin lebih baik juga. Rasio aktivitas merupakan arti dari rasio utilitas. Istilah lain dari rasio aktivitas menurut Sherman 2015 adalah pemanfaat aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya beban dan menekan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Jenis dan rumus rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran total aset. Rumusnya penjualan dibagi total aset. Yang kedua, rasio perputaran aset tetap.
Rumusnya penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Yang ketiga, rasio siklus konversi kas, yaitu periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi hutang. Yang keempat, rasio perputaran modal kerja. Rumusnya penjualan dibagi modal rata-rata kerja. Rasio perputaran persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rasio perputaran piutang. Rumusnya pendapatan dibagi rata-rata piutang. Rasio perputaran hutang. Perputaran hutang sama dengan pembelian dibagi rata-rata hutang. Days payable or outstanding atau DPO. Rumusnya 365 dibagi perputaran utang usaha. Days of sales outstanding DSO. Rumusnya 365 dibagi perputaran piutang. Adapun tujuan rasio aktivitas, yang pertama untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Untuk mengukur berapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.